Running lagi, masih belum ya. RMCA-nya udah aman sih, udah lebih kecil dari 0,05, tapi p-value-nya mungkin bisa kita naikin lagi sampai di atas 0,05. Jadi kita modif lagi. Yang item 30 dan 27. Oke. Theta delta 30 dan 27 ya tadi. 30 dan 27. Running lagi. Oke, masih belum p-value-nya. Theta delta 6 dan 5. Ikan nih cerita. Oke, belum. Sebenarnya nanti kita modifikasinya tuh bisa sampai banyak banget. Bahkan aku lihat skripsi cutting ada yang sampai 80 kali, 60 kali dimodifikasi. Oke, cek outputnya. Tapi itu aman aja sih kalau mereka. Nggak tahu ya. Mungkin tergantung dosen juga. Theta delta 20 dan 19. Ini mana, Jir? Kenapa dia seperti ini? Iya, tadi lupa. Tadi theta delta berapa? Bentar ya, cek lagi. 20 dan 19. 20 dan 19. Running lagi. Oke, belum. Cek lagi. Theta delta 8 dan 7. Oke, udah mau nih kayaknya. Cek lagi outputnya, modifikasi indeksnya. Disarankan item 10 dan 9. Theta delta 10 dan 9. Oke, sekali lagi mungkin. Theta delta 15, 13. Belum ya? Lagi. Theta delta 17, 16. Oke, udah. Belum. Ini masih 0,014. Kita maunya lebih besar dari 0,05. Dia juga HP-nya ini tipe 10 ya masih Theta delta 17, 15. Nah, ini udah aman nih, udah di atas 0,05. Lebih besar ya dari 0,05. RMCA-nya juga segini, udah aman. Dan tinggal cara interpretasinya aja, mungkin ini. Aku udah siapin tulisannya. Nah, ini kita lagi uji validitas konstruk COVID-related stress kan. Kita mau menguji apakah pada variabel COVID-related stress, apakah ke-36 item yang mengukur konstruk tersebut itu bersifat unidimensional, atau artinya item itu benar-benar hanya mengukur COVID-related stress. Ini kan dari 36 item itu semuanya mengukur COVID-related stress. Nah, tadi analisis awal kita kan model CFA-nya tuh nggak signifikan ya. Ini bisa diisi lah. Oh iya, jangan lupa diisi dulu tadi. Harusnya sebelum kita modifikasi.
RMCA-nya lebih dari 0,05, RMCA-nya masih lebih besar dari 0,05 dan p-value-nya tadi juga masih 0,000 gitu kan. Nah, setelah kita melakukan modifikasi sebanyak berapa kali nih? Tadi kita modifikasi ini sebanyak nah, ini tadi sebanyak berapa kali? Kita hitung aja TD-nya ada berapa kali? 1 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali ya. Sebanyak 10 kali kita membebaskan korelasi error sebanyak 10 kali sehingga diperoleh model fit dengan nilai berapa model fitnya tadi kita ke pad. Model fitnya chi-square-nya ada 4641,000, DF-nya ada 584, p-value-nya 0,05095, dan RMCA-nya sama dengan 0,024. Ini berarti modelnya udah fit kalau kayak gini. Artinya seluruh item itu benar hanya mengukur satu faktor, yaitu COVID-related stress. Oke, teman-teman di sini ada yang mau nanya kah sampai sini? Aku izin nanya, Boleh. jadi aku kan pernah dengar kalau responden di bawah 200 atau data di bawah 200 tuh biasanya lebih besar kemungkinannya datanya tuh nggak signifikan. Nah, aku tuh pengen nanya itu benar atau enggak, terus responden ideal tuh jumlahnya berapakah? Kayak takutnya kalau emang di bawah 200 kan itu kan nggak signifikan, jadi kayak idealnya tuh berapa sih gitu. Terus sama tadi pas coding di yang pertama itu kan variabelnya kan COVID stress kan. Nah, Iya. itu kan kodenya langsung tertulis CS aja kan ya kamu kopinya. Nah, nanti pas aku coding variabel aku sendiri itu aku bebaskah langsung nulis kode di situ, kode variabel aku gitu. Oke, terima kasih. Iya, boleh langsung tulis aja. Tapi kebanyakan ya aku lihat skripsi cutting itu semuanya nulisnya tuh X1, X2, X3, X4 dan sebagainya. Yang itu bukan sih yang label item Iya, betul. maksudnya? Di bagian yang CS unidimensional ya itu. Yang mana nih? Yang bagian atas yang CSCFA unidimensi satu faktor itu nanti pas aku coding variabel aku sendiri CS-nya tuh emang bisa langsung aku ubah ganti aja apa gimana? Ini tuh judul doang. Kamu mau ngasih ini CFA atau apa gitu doang itu nggak apa-apa. Ini Oh, nggak oke ngaruh. oke. Yang paling atas ini tuh sebagai judul aja. Soalnya di sini nih di output nanti keluarnya paling atas juga kayak gini kan. Ini nggak ngaruh kok. Yang ini, Oke. yang paling atas. Nah, kalau ini namain itemnya boleh pakai X aja sih, X1, X2, X3. Bebas mau namain apa variabelnya. Oke, Terima ini kan kasih. tadi kita, oke, terima kasih juga Kiva. Oh iya, terus tadi juga pertanyaan satu lagi ya. Iya, betul. Kalau misalnya jumlah responden untuk CFA itu idealnya tuh minimal banget 200. Ini kan karena contoh doang ya. Jadi ini cuman ada 177 responden, tapi kalau bisa sih di atas 200. Itu kalau kata Pak Umar di jurnalnya Pak Umar. Dan kalau masalah nggak signifikan, itu maksudnya tuh malah kalau respondennya ada banyak, misalnya di atas 400. Kalau responden itu di atas 400, itu dia akan ada kecenderungan p-value-nya itu tetap 0,000, artinya signifikan. Kalau respondennya banyak ya, misalnya di atas 400, itu p-value-nya itu bisa nggak signifikan. Kalau p-value nggak signifikan, itu berarti model tidak fit. Gimana sih? Nggak, salah. Sorry. Kalau p-value-nya signifikan, ini kan signifikan ya. Yang dikatakan signifikan itu apa sih? Signifikan itu kan kurang dari 0,05.
Nah, kalau ini berarti gitu signifikan. Yang lengket-lengket gitu. Nah, kalau respondennya di atas 400 itu punya, bahkan kalau di atas 200 deh, itu dia punya kecenderungan bahwa p-value-nya itu selalu segini segini besarnya. Karena tadi juga kita kan sebelum modifikasi 10 kali itu p-value itu 0,00, terus itu juga karena data kita itu juga lumayan banyak kan, 377. Dan kalau misalnya dia di atas 200 itu mungkin lebih susah lagi kalau mau sampai dapetin p-value 0,000 ini, bisa lebih banyak banget modifikasinya, bisa sampai 80 kali atau bahkan lebih. Jadinya kadang p-value itu kurang dipakai juga, jadi kita lebih pakai RMCA sih. Kalau kata Pak Irfan, sebenarnya nggak apa-apa kalau p-value-nya nggak sampai di atas 0,05. Yang penting RMCA-nya di bawah 0,05. Karena p-value-nya kalau respondennya ada banyak itu punya kecenderungan untuk signifikan. Kalau signifikan itu berarti model tidak fit. Gitu. Kalau coba Kifah gimana, Kif, menurut kamu? Cukup jelas kah? Tapi yang murahnya. Ya, udah paham. Terima kasih ya. Oke, makasih kembali. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi kah? Tadi nggak usah dihapus deh. Atau lanjut aja. Lanjut ya, udah jam segini. Setelah CFA dilakukan, kita tuh mau mengevaluasi validitas dari masing-masing item. Jadi nggak cukup sampai CFA aja, kita harus menguji juga validitas tiap itemnya. Dari tadi ada 36 item, kita lihat satu-satu apakah apakah setiap item itu benar signifikan. Caranya kita buka list rel. Tadi list rel yang tadi, masih list rel tadi. Ini udah di output, kita buka outputnya, kita lihat. Oh, berarti itu nggak yang sebimbingan TT doang? Di bagian di atas ini nih, bentar. Kita ditonton saat makan ya? Nah, ini judulnya kan tadi judul kita list rel estimates. Oke. Kita di bagian list rel estimates yang lihatnya. Di sini kita tulis. Ini kelihatan nggak sih, kecil banget ya tulisannya? Coba gedein deh. Ngaruh nggak ya? Nggak ngaruh anjir. Oke. Langsung aja nih kita pindahin ke dalam kolom ini. Dan mungkin aku akan nge-share ini biar jadi template aja, biar gampang. Yang paling atas ini kan CS1, itu berarti X1, item nomor 1 ya. Koefisiennya berapa? Koefisiennya 0,59. Lihat aja di sini, 0,59. Yang paling atas itu nunjukin koefisien, yang di dalam kurung itu dia menunjukkan standard error. Kita pindahin standard errornya ke dalam kolom sini, 0,11, dan yang di bawahnya tanda kurung itu nilai t-value-nya dari item pertama, yaitu 5,53. Nah, apakah dengan diketahui 3 hal ini, gimana cara nentuin apakah dia signifikan atau enggaknya? Jadi ada beberapa syarat nih. Syarat-syarat menilai apakah item itu signifikan atau enggak. Nih, di sini aku udah nulis validitas suatu item itu terpenuhi kalau nilai t-value-nya lebih besar dari 1,96 dan setiap koefisien muatan faktor bernilai positif. Nah, di sini koefisiennya nilainya positif apa enggak? Positif kan? Dia enggak minus. Ada juga soalnya yang minus. Kalau minus itu berarti dia bukan mengukur konstruk itu. Dia malah mengukur hal berkebalikan dari apa yang mau diukur konstruk itu di si item itu. Kalau positif berarti dia benar-benar mengukur si konstruk. Standard error 0,11 dan tadi t-value-nya berarti lebih besar dari 1,96 kan? Berarti aman nih. Kalau misalnya t-value-nya 0,01
1, itu berarti dia nggak signifikan karena nilainya lebih kecil dari 1,96. Tapi kalau di sini dia lebih besar dari 1,96 berarti signifikan. Oke, itu kita melakukan hal yang sama kepada 36 item lainnya. Di sini item nomor 2, dia ada muatan faktornya atau faktor loadingnya, mungkin pernah dengar, itu koefisien item. Bisa disebut koefisien, faktor loading, atau muatan faktor, itu sama aja. Ini 0,66 berarti koefisiennya. Dan standar errornya yang di dalam kurung ini 0,11 dan t-value-nya 6,22. Oke, berarti signifikan juga. Dan seterusnya, ini item ketiga. Pokoknya ngelihatnya tuh di sini aja yang di list rel estimates. Atau bisa juga ngelihatnya tuh di path diagram. Coba kita balik lagi ke path diagram. Ini ya yang PTH. Nah, ini kan estimates-nya nih koefisiennya bisa dilihat di sini ada benar 0,59 juga item 1. Item 2-nya 0,6. Dan kalau mau lihat t-value-nya di sini juga bisa sebenarnya. Lihat t-value di atasnya tuh kita pilih t-value. Kan tadi estimates tuh. Nah, kita ke t-value. Nah, di t-value tuh ada tulisannya juga tapi lebih jelas aku kan lihatnya. Kalau di sini agak kecil banget tulisannya. T-value-nya bener ya 5,53 dan 6,22. Nah, tapi kalau standard error kayaknya nggak ada deh kalau di path diagram. Nggak bisa dilihat dari path diagram. Jadi lihatnya yang di output tadi. Oke, terusin aja gitu ke 36 item. Di sini aku udah ngecek semuanya sih. Semuanya valid itemnya. Jadi di sini di bawahnya dikasih keterangan mana aja item yang yang valid dan mana aja yang enggak. Kalau semua item valid berarti ya semua itemnya kita pakai untuk analisis berikutnya. Kan kita selanjutnya mau akan melakukan analisis regresi tuh. Nah, kalau ada item yang di drop, ada yang nggak valid nih. Misalnya yang item pertama nggak valid, kita harus ngedrop item itu sebelum kita melakukan analisis regresi. Gitu. Tapi kalau di sini berhubung semua itemnya valid, kita lanjutin aja semua. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Judulnya ke arah apa? Anxiety. Lanjut ya. Tapi kan itu mau bukan relasi doang. Oke, tadi kita anggap uji validitas konstruk unidimensi udah kelar. Sekarang kita mau melakukan uji validitas multidimensi. Nggak akan banyak-banyak dibahas mungkin karena caranya sama aja, cuman beda coding doang. Codingnya beda dikit. Oke. Jadi item yang multidimensi itu mind wandering type. Tipe-tipe mind wandering ada yang disengaja dan tidak disengaja atau spontan. Ini yang disengaja atau deliberate ada 4 item dan yang disengaja juga ada 4 item. Mungkin kita pisahin dulu ke Excel yang baru. Jadi kita copy paste. Ingat aja berarti ini X1 rubah X1, X2, X3 sampai X8. Asal ingat aja sih itu dimensi mengukur. Itu item mengukur dimensi yang mana. Kalau bisa ya diurutin gini. Jadi ntar gampang CFA-nya, ngebacanya. Kita save as kayak tadi. Aku mau simpan di download. Apa ya? Ini variabel apa tadi? Tipe mind wandering. Iya. Oke. Oh, ada kali yang angkot-angkot kayak gitu. Buka Israel sekarang. Gitu. Itu dapat responden banyak di Twitter loh. Oh, Kan banyak komunitas barter kuesioner gitu kan. Import data. Gitu, terus banyak yang ini. Kita ambil dari file download. Jadi itu jenisnya, lupa harusnya tadi txt dulu. Kita harus save ke txt. Save Request ini ya, request jangan ngeblok, jenis txt. jangan netral mulu isinya. Save. Ini X aja deh, kayaknya udah nggak kepake.
filenya nih, file type-nya txt. Nama filenya Berarti kalau yang kayak gitu mana ya? Belum keluar. 1D-nya tuh yang biasanya tuh masih bingung yang ada metode kan 1D itu ada banyak macamnya. Oke, udah keluar nih. 22 MW type. Oh berarti itu Berarti kontinya ini kan ada korelasi, iya gitu kan. korelasi terus kuasi Safe. eksperimen. Ada 8 variabel ya tadi. Oh iya. Oke. Berarti yang ini yang pengaruh. Oke. Regresi. Tadi caranya tetap statistik kita ubah dulu. Output options. Ininya ubah dulu ke korelasi. Save to file, dicentang-centang. Jadi pas nyari zona-zona terdahulu, penilaian terdahulu tuh nyarinya yang Save-nya samain aja. itu dia pakainya regresi bukan korelasi. Kalau udah, bikin sintaks. Hasilnya kan File, zona-zona new, di hasil itu kan dia new syntax only. Oke. hasil dia olah data gitu. Nah, sintaksnya apa? Gimana? Kan ketahuan dia Kita korelasi lihat. apa regresi. Ini sintaksnya. Nyarinya Ini regresi. seperti Oh, biasa korelasi kita kan copy gitu paste kan. aja. Ngeliat ada hubungan atau enggak gitu kan. Ini CFA multidimensi 2 faktor. Ini mau dikasih judul apa aja juga nggak apa-apa, bisa aja, bisa-bisa aja. Ini masih sama ya, tadi ini data number of observation ada 177, yang beda tuh tadi jumlah itemnya kan, jumlah itemnya jadi tinggal 8. Bukan, maksudnya ini di alat ukur ini itemnya cuma ada 8. Ini sama aja MAPM, dan selanjutnya adalah ngasih label. Ini ngasih labelnya bisa gini aja sih, X1, X2 sampai X8. Bener-bener dari apa sih harus ada sekolah yang emang bersedia Biar lebih gampang aja. Tadi belum lupa diubah. X6, X7, X8. Asal kita ingat aja item 1 sampai 4 itu mengukur konstruk pertama, item 5 sampai 8 itu mengukur konstruk yang kedua. Oke, filenya tadi kita simpan 22 mwtype.cor. Nah, modelnya NX-nya jumlah itemnya ada 8, jumlah NK-nya 2. Tadi kan NK-nya 1, karena apa? Karena faktornya cuma 1. Dan sekarang kita mau menguji CFA multidimensi yang faktornya ada 2. Jadinya kita tulis angka 2 di sini. Terus ini sama aja kayak tadi, PHST, TDSY. Yang beda adalah kita menambahkan ini, FRLX. Ini kita mau ngespesifikasiin nih item 1 sampai 4 itu mengukur faktor yang pertama, sementara item 5 sampai 8 itu mengukur faktor kedua. Ini yang mengukur item 1. Nih, gini. Ini item 1 mengukur faktor pertama berarti. Terus juga kita tambahin LX lagi. Item kedua mengukur item pertama. Item kedua mengukur faktor pertama. Nah, ini juga item ketiga juga masih mengukur faktor yang pertama. Ini juga item keempat masih mengukur faktor yang pertama. Kurang gede nih kayaknya. Nah, intinya nyari masalah terus tulis enter lagi, FRLX. Item kelima mengukur konstruk kedua. Item keenam mengukur konstruk kedua. Item ketujuh mengukur konstruk kedua. Dan item 8 mengukur konstruk kedua. Oke. Kalau misalnya ada 3 dimensi, ya bisa ditulis lagi FRLX item ke-9 mengukur konstruk ketiga, gitu, dan sebagainya. Dan LK, ini label untuk faktornya, kita tulis MWD dan MWS, deliberate, yang D itu tadi kan mind wandering jenis disengaja, dan ini MWS itu mind wandering jenis di spontan. Oke. Ini PD, OUMI itu sama aja, langsung aja di running. Jadi dia kelingkungan. Nah, ini langsung keluar. Oh, jadi gini benar ya, ini dia
mengukur dua dimensi. Ini bentuknya gini, kalau multifaktor tuh kira-kira begini. Dan ini kita tulis, pindahin ke laporan uji validitas konstruk mind wandering type. Oke, awalnya chi kan jadinya. Chi-square-nya itu berapa? 69.54. DF-nya berapa? 19. P-value-nya masih 0,00. Dan RMC-nya 0,123. Ini fit-nya jelek ya. Jadi kita harus modif dulu. Nih, pokoknya interpretasinya kalau ini multifaktor tuh kurang lebih kayak gini. Ini kan multidimensi nih. Kurang lebih begini. Peneliti menggunakan CFA model multifaktor dengan dua faktor. Di sini ada dua faktor untuk menguji validitas alat ukur mind wandering type beserta kedua dimensinya. Di sini dimensinya ada deliberate dan spontan. Artinya seluruh item dari mind wandering type ini diuji secara stimulan beserta dua dimensinya. Jadi nggak per dimensi gitu. Tidak langsung di satu CFA tuh langsung dua dimensinya diuji. Ada apa sih kayak Oke, jadi karena ini nggak fit, kita harus modifikasi dengan membebaskan korelasi kesalahan pengukuran sebanyak berapa. Itu sama aja caranya dengan tadi contoh unidimensi, nggak ada bedanya ya. Kita lihat output sih. Mana jir outputnya? Oh, ini output. Gue nggak tahu di mananya. Mereka pasti dilatih gitu. Iya. Di paling bawah. Tuh, sarannya adalah 7 dan 1. Sama aja, ini kita di bawah FR ini. Kita free-kan TD, theta delta, 7 dan 1 ya. Kita running. Lo kalau di dalam kamar nggak bau tau? Masih ini ya. Dari luar Sampai berkali-kali kita lihat lagi outputnya. Ini munculnya angka 7 dan 1 lagi, tapi nggak usah khawatir. Karena kadang literal emang begitu, kadang error. Tadi kan 7 dan 1 udah kita korelasikan ya, kita maunya yang lain ya. Gimana cara lihatnya kalau kayak gitu? Kita lihat aja di atasnya dikit banget nih. Berapa sih ini? Lihat yang bagian modification indice for theta delta. Ini kita lihat di sini yang angkanya besar, yang korelasinya besar. Ini besar nih korelasinya antara item 7 dan item 8. Ada 21,62. Kalau yang lainnya kan korelasinya tuh cuman item 1 dan item 3 tuh korelasi errornya cuman 0,04 atau cuman berapa. Dan ini item 7 dan item 8 korelasinya segini. Lumayan besar, jadi kita bisa mengkorelasikan theta delta antara item 7 dan 8. Itu ya kalau nggak berfungsi itunya. Nggak berfungsi modifikasi, saran modifikasinya, ntar bisa lihat manual dari korelasinya. Ya, mana ya? Tuh, dia juga masih ngesaranin 7 dan 1. Mungkin kita bisa lihat lagi dari korelasinya. Oh ya, tadi kan ini ya. Item 7 dan 8 tadi kita lihat ini kan masih ada angkanya ya. Karena tadi kita udah korelasikan keduanya, ininya jadi strip begini. Juga tadi juga item 7 dan item 1 juga udah nggak berkorelasi lagi di sini ya kan. Item 1 dan item 7 itu korelasinya udah distripkan karena sudah kita korelasikan di sintaks. Gitu juga dengan item 7 dan 8. Mungkin kita cari lagi yang besar. Ini nih, lumayan besar kan, 13,23. Berarti ini apa? Item nomor 5 dan item nomor 6. Oke, sebenarnya gitu aja sih sampai ketemu ntar model fit. Karena udah jam segini, mungkin kita lanjut aja. CFA-nya udahan dulu. Oke, mungkin sebelum lanjut lagi nih, ini sama aja ya, terus ntar setelah modelnya fit, kita lihat muatan faktor itemnya, koefisiennya berapa, standar errornya berapa, kita tulisin t-value-nya berapa, apakah signifikan, itu caranya sama persis sama yang unidimensi tadi. Tadi yang beda tuh cuma sintaksnya doang, berarti yang multidimensi dan unidimensi. Oke, sebelum lanjut ke hasil analisis deskriptif, apakah ada yang mau sharing atau